Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 1 mengenai tumbukan antar partikel. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 1 mengenai tumbukan. Tinjau suatu sistem yang terdiri dari dua pendulum. Pendulum pertama bermassa M dengan panjang 2L dan pendulum kedua bermassa M dengan panjang L seperti terlihat pada gambar di bawah. Pendulum pertama dilepas dari sudut pi/2 terhadap vertikal di sebelah kiri porosnya dan bertumbukan dengan pendulum kedua. Setelah tumbukan, pendulum pertama mencapai sudut pi/2 di sebelah kanan porosnya. Sedangkan pendulum kedua sedemikian rupa sehingga berhasil berputar dengan lintasan berbentuk lingkaran penuh. Peristiwa itu diamati di suatu ruangan yang memiliki medan gravitasi G yang konstan dan berarah ke bawah. Penghubung setiap beban pendulum dengan porosnya adalah tali yang tidak elastis. Tentukan koefisien restitusi, dan yang B perbandingan massa dari kedua pendulum ini, yaitu M besar dibagi dengan M kecil ya. Jadi inilah gambarnya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pembahasannya. Saya gambarkan ulang untuk keadaan sebelum tumbukan, di mana benda satu masih di atas dan benda dua ada di bawah. Dan ini ada di bawah pengaruh medan gravitasi. Benda satu dilepaskan, dia tentu saja akan bergerak ke bawah, tapi karena dipegang tali maka dia lintasannya tidak ke bawah, dia akan bergerak melingkar. Maka suatu saat bergerak di posisi ini, kemudian makin lama makin cepat, dan di posisi terendahnya yaitu ketika akan menumbuk benda dua. Dan di sini kecepatannya kita sebut V1 ya. Kita akan coba cari dulu berapa besar nilai V1-nya. Karena ini adalah gerak lurus berubah beraturan karena percepatan gravitasinya tetap, maka kita gunakan rumus GLBB saja untuk menghitung kecepatan di V1. Jadi kita substitusikan gunakan persamaan GLBB ya. V kuadrat sama V0 kuadrat plus 2GH. Nah, di sini V0-nya 0 karena dilepaskan di sini, dan G-nya kita isi G, kemudian H-nya adalah jarak dari sini ke sini ya. Posisi awal ke posisi akhir dalam arah vertikal sesuai arah G ini, maka itu adalah tidak lain 2L ya. Jadi nanti kita isi H-nya 2L, maka kita bisa mendapatkan V1-nya adalah 2 akar GL. Ini adalah kecepatan benda satu sesaat sebelum menumbuk benda 2. Benda 2-nya kan lagi diam, berarti V2-nya 0 ya. Kemudian setelah tumbukan, kita gambarkan seperti ini. Ini misalkan saja kecepatannya sesaat setelah tumbukan, ini V1 aksen dan V2 aksen. Nah, ini untuk setelah tumbukan ada data tambahan, yaitu benda satu ternyata setelah bertumbukan hanya mampu mencapai ketinggian di sini ya, mendatar, posisi mendatar, atau dengan kata lain dia mampu ketinggiannya L ya. Sementara untuk benda 2 dia bisa mencapai titik tertinggi, kemudian dia bisa bergerak terus ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan GLBB kembali ya untuk menghitung kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Kita mulai dari V1 aksen ya. Tapi di sini dia minus ya karena diperlambat. Jadi untuk V1 aksen kita isikan besarannya V-nya 0, di sini 0. Kemudian V0-nya itu adalah V1 aksen min 2G, perpindahannya adalah L ya. Karena G-nya kan vertikal ke bawah ya. Jadi kita isi V1 aksen kuadrat sama dengan 2GL, atau V1 aksennya kita dapatkan akar 2GL.
Nah, bagaimana dengan benda 2? Berapa kecepatan V2 aksennya? Tadi disebutkan di soalnya dia bergerak sedemikian rupa dan mampu mencapai lintasan penuh. Artinya di sini itu kan ada tegangan tali. Nah, tegangan talinya kita isi sekecil mungkin, yaitu bernilai 0, tapi V-nya ada ya. Jadi kalau semakin cepat tentu saja tegangan talinya akan ada. Jadi kita isi nilai minimum kecepatan di sini supaya dia bergerak penuh satu lingkaran ya. Jadi kita gunakan hukum Newton untuk gerak melingkar ya. Gaya sentripetal sama dengan M kali A ya. Ini F sama M kali A. Kita isi gayanya gaya sentripetal karena gerakannya melingkar, A-nya A sentripetal ya. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang ke pusat. Jadi kita isi di sini arah tegangan talinya ke bawah ya, T. Kemudian MG juga ke bawah dan percepatannya adalah V kuadrat bagi R ya. Dan kita isi T-nya 0 tambah MG sama dengan MV kuadrat per R, dan bisa kita dapatkan kecepatannya nanti yaitu dengan membagi ini M-nya, maka V kuadrat sama dengan G kali R, dan R-nya adalah L ya. Atau dengan kata lain nanti kita dapatkan V-nya akar GL. Ini adalah kecepatan V2 di titik tertingginya. Nah, bagaimana dengan V2 aksen? Ya, kita gunakan hukum ada persamaan GLBB kembali ya, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Ini yang nilainya akar GL ini. Jadi kita isi V kuadratnya adalah GL, V0 kuadratnya kita akan cari yaitu V2 aksen nanti, dan perpindahannya adalah 2L ya. Untuk itu kita selesaikan, jadi V0 kuadrat sama dengan GL tambah 4GL jadi 5GL, atau V0 nya yang tidak lain adalah V2 aksen yang akan kita cari, yaitu akar 5GL ya. Di sini sudah lengkap V1 aksen dan V2 aksen. Karena ditanya koefisien restitusi atau koefisien kelentingan, maka kita gunakan persamaan E sama dengan minus selisih kecepatan setelah tumbukan dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan ya. Kita isi nilainya sesuai data ini. V2 aksennya adalah akar 5GL, V1 aksennya akar 2GL, V2 nya 0, dan V1 nya 2 akar GL. Kita sederhanakan ya, akar GL nya kita keluarkan ya, yang bagian pembilang, yang bawahnya ini minus, yang ini kita kaliin ke bawah, jadi ini positif ya. Akar G nya kita coret, maka kita dapatkan angka dari koefisien kelentingan atau koefisien restitusinya adalah akar 5 min akar 2 dibagi 2. Inilah koefisien elastisitasnya. Nah, bagaimana dengan perbandingan M terhadap M-nya, M besar terhadap M kecil maksudnya? Ya, kita gunakan hukum kekuatan momentum, karena di sini kecepatannya semua sudah dapat, maka kita gunakan hukum kekuatan momentum. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen ya. Arah positif saya pilih ke kanan ya. Dan kita substitusikan M1 nya M besar ya, kecepatannya ini, M2 nya M kecil, kecepatan dari 0. Kemudian M1 nya M besar, V1 aksennya adalah yang ini ya. Kemudian ditambah dengan M kecil kali V2 aksennya ini. Kita sederhanakan, maka kita dapatkan bentuk ini ya. Di akar GL nya kita taruh di belakang ya. Jadi yang ini M ya kali 2 min akar 2 akar GL sama dengan M ya, ini dikelompokkan M nya ya, akar 5 kali akar GL. Akar GL ini kita bisa coret ya, dan untuk itu kita bisa dapatkan M besar per M kecilnya adalah akar 5 dibagi dengan 2 min akar 2. Oke, kita rapikan dengan cara merasionalkan, yaitu dengan kali
2 plus akar 2 per 2 plus akar 2 yang bawah ini A min B kali A plus B kan A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi 4 min 2 ya 2. Yang ininya kita kaliin aja 2 kali akar 5 2 akar 5. Kemudian akar 5 kali akar 2 ya akar 10. Inilah nilai perbandingan masanya. Tentu saja M besar per M kecil ya lebih besar dari 1 ya. Karena ini kecepatannya lebih besar ketika setelah tumbukan. Demikian pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 1 mengenai tumbukan antar partikel. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan mengenai video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.